Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Huda Wahyu sebagai moderator. Bagi teman-teman, setelah kita melihat film dokumenter tentang petani, apa isi dari film dokumenter tersebut? Mungkin dari Saudari Gerindra bisa menambahkan pendapatnya. Baik, terima kasih kesempatannya dari moderator. Di sini saya Girindra Wardani NIM 519111125. Dari video yang sudah kami tonton, yang berjudul film dokumenter petani Muter Panguripan, yang saya pahami di dalam video tersebut menceritakan kehidupan seorang petani yang bersama Bapak Ngatenu yang dalam kesehariannya mengerjakan sawahnya. Diceritakan beliau sudah menjadi petani selama 30 tahun. Meskipun banyak pekerjaan yang bisa beliau lakukan, tetapi beliau memilih sebagai petani karena menurut beliau pekerjaan petani itu hanya perlu memikirkan apa yang beliau kerjakan di sawah, merawat dan menunggu hasil panennya sesuai apa yang beliau tanam. Dan di video juga disebutkan beliau itu pantang menyerah yang sering mencapai kegagalan dengan menerimanya dengan lapang dada. Akan tetapi jika ada kesalahan beliau juga tidak tidak dibiarkan begitu saja, juga memperbaikinya sehingga bisa memperoleh hasil yang beliau inginkan. Untuk reviewnya mungkin seperti itu dari saya. Kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih pendapatnya dari Saudari Gerindra. Kemudian poin selanjutnya adalah apa kaitannya nilai Pancasila pada film tersebut? Mungkin dari Saudara Harjuni aja bisa menambahkan pendapatnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Di sini saya Harjunaja Alfiana dengan NIM 51909111242. Menurut saya hubungan antara nilai Pancasila dengan film tersebut adalah Pancasila dan pertanian adalah salah satu rangkuman yang sangat ideal dan mendasar, tidak bisa dipisahkan di Indonesia. Indonesia bukan negara kapitalis, bukan negara sosialis, tetapi Indonesia adalah negara agraris. Pada intinya, petani dikembalikan pada jati diri karena jika petani lumpuh, negara kita akan rapuh. Petani juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindak dalam ranah perjuangan hidup dengan berlandaskan Pancasila ketimbang nilai-nilai yang lain yang selalu berusaha mengeksploitasi alam. Petani juga harus berjuang dari bawah ke atas, bukan sebaliknya dari atas ke bawah, dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa yang bisa diperas menjadi gotong royong, kemudian digunakan sebagai pisau analisis kritis dalam membahas persoalan pertanian Indonesia. Negara ini akan menjadi negara agraris yang bukan hanya slogan saja, tetapi adalah kenyataan. Mungkin itu saja yang argumen yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas argumennya dari Saudara Hajun aja atas waktu dan tempatnya. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Dalam hal ini peranan pemerintah dalam menyejahterakan petani adalah hal yang paling pokok dan penting. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai cara untuk lebih memperhatikan petani dengan yang pertama adalah program padat karya pertanian, kemudian banpres produktif UMKM sektor pertanian, lalu subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, lalu serta dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir. Semua program tersebut itu dikhususkan bagi para petani yang masih kesulitan dalam kegiatan pertaniannya. Tapi tentu saja program tidak selamanya berjalan sesuai rencana. Ada juga kendala seperti transportasi, komunikasi, bahkan sampai sumber daya manusia. Karena jumlah petani di Indonesia sendiri adalah sangat besar dan menjadi profesi paling untuk masa depan pertanian di Indonesia dan juga peranan anak muda dalam hal tersebut. Dari Saudara Tegar bisa menyampaikan argumennya. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas Moderator.
Di sini saya Muhammad Tegar Mustaqim dengan NIM 519919019. Saya akan berargumen tentang peranan generasi muda dan mahasiswa terhadap masa depan pertanian di Indonesia. Sebagai generasi muda, tentu untuk para mahasiswa harus bisa memberikan pemikiran kritisnya tentang hal-hal tersebut dan juga produktivitasnya. Mahasiswa pun bisa ikut serta dalam hal mensejahterakan petani, yaitu dengan memberikan edukasi atau mengajarkan kepada para petani yang masih gagap dalam hal teknologi agar bisa lebih mengenal teknologi, karena generasi muda yang lebih mengenal teknologi itu sendiri. Terus memberikan dukungan kepada para petani dengan mempromosikan produk-produk mereka kepada masyarakat, baik dalam maupun luar mancanegara. Terus menerus mengingatkan kepada pemerintah agar petani lebih diperhatikan dengan melakukan diskusi, musyawarah, dan memberikan usul-usulan terhadap pemerintah. Dan juga membeli produk dalam negeri, khususnya produk-produk dari komoditas petani itu sendiri, seperti sayur dan buah-buahan, agar dapat memajukan sektor perekonomian dari para petani itu sendiri. Dan dari hal-hal tersebut, maka masa depan petani Indonesia dapat menjadi lebih baik apabila ada keinginan berubah dari pihak petani sendiri, dorongan dari mahasiswa, dan juga dorongan dari pemerintah. Menurut kami, petani Indonesia ke depannya akan lebih baik karena para petani sudah mengenal teknologi dan juga pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk kemajuan dan kesejahteraan pertanian, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan agraris, maka sangat menguntungkan terutama di bidang ekonomi. Mungkin segitu saja argumen dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya moderator. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas argumennya dari Saudara Tegar. Kemudian saya di sini akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari hal tersebut. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya petani masih mendapatkan hal yang belum layak, sehingga perlu peranan dari semua masyarakat seperti pemerintah, kemudian masyarakat umum, lalu mahasiswa, dan juga lain-lain agar bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Dan juga kita berharap pertanian di masa depan bisa lebih baik dengan masuknya generasi muda ke sektor pertanian dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan para petani tersebut. Terutama pada era modern seperti sekarang, sangat mudah dalam mendapatkan akses, terutama pada bidang pengetahuan, dari manapun yang dapat diambil sisi positif dan dapat diterapkan sehingga dapat memajukan sektor pertanian. Baik, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua, Mas Arjunaja, Mas Tegar, dan juga Mbak Girindra Wardani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kesempatannya.